faktorisasi tunggal. Pada materi ini nanti kita akan membahas teorema tentang faktorisasi tunggal, tapi sebelum sampai di sana akan dibahas dulu beberapa teorema pengantar agar dapat lebih mudah memahami faktorisasi tunggal. Pada subbab sebelumnya telah dibicarakan bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 terbagi oleh suatu bilangan prima. Jadi sebelumnya kan kita sudah bahas teoremanya. Bilangan bulat positif lebih besar dari 1 itu akan terbagi oleh suatu bilangan prima. Misal tadi bilangan bulat positif 70 pasti akan terbagi oleh suatu bilangan prima. Misal jadi apapun angkanya, yang penting lebih besar dari 1 akan dibagi oleh bilangan prima. Sehingga setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima, atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima tertentu. 70 tadi, either dia bilangan prima kah? Kalau dia bukan bilangan prima, pasti merupakan suatu perkalian. Ternyata 70 itu 2 kali 3 kali 5 terus kali 7. Begitu pula dengan bilangan-bilangan yang lainnya. Nah, pada sesi ini akan dipelajari bahwa pemfaktoran suatu bilangan bulat positif atas faktor prima adalah tunggal. Nah, perkalian yang tadi itu adalah tunggal. Nah, misal tetap kita ambil contoh 70 tadi 2 kali 3 kali 5 kali 7. Is it correct? 3 salah ya. 2 kali 5 kali 7. Nah, perkalian 70 ini di sini kan dikatakan bahwa kita mengenalnya pemfaktoran suatu bilangan bulat positif faktor prima adalah tunggal. Jadi pemfaktorannya itu tunggal satu saja. Jadi tidak mungkin ada prima lain. Ini kan P1, ini P2, P3. Tidak mungkin ada prima lain. Misal 5, 7, 3. Ada prima lain. Pasangan prima lain yang nanti akan dapat 70 juga. Tidak mungkin. Karena adapun pasangan yang lain misal, tapi itu mungkin saja urutannya saja yang berbeda. Urutannya saja yang berbeda. Ini kan sama dengan ini. Kalaupun beda pasti sama. Ya, jadi beda tapi pasti sama komponen-komponennya. Nah, makanya maksud dari sini faktor-faktor primanya adalah tunggal. Jadi persis sama faktor-faktornya. Mungkin urutannya saja yang berbeda. Sebelum membicarakan faktorisasi tunggal, kita akan mempelajari beberapa teorema sebagai persiapan untuk mempelajari faktorisasi tunggal. Nah, kita cek di teorema 4.5. Jika P suatu bilangan prima, jadi P adalah bilangan prima dan P itu habis membagi A kali B, maksudnya AB di sini A kali B, maka P itu habis membagi A atau P habis membagi B. Jadi kalau bukan A yang dia habis bagi, pasti B yang habis dibagi. Ini masih teorema. Teorema ini berarti kita harus buktikan apakah benar atau salah, terbukti benar atau salah. Nah, kalau benar berarti bisa kita pakai untuk semuanya, satu untuk semua. Nah, di sini pembuktiannya, karena P suatu bilangan prima, maka untuk sebarang bilangan bulat A berlaku. Di sini karena P kan bilangan prima. Jadi sebarang bilangan bulat A. Jadi A ini bilangan bulat. Bilangan bulat. Jadi P supaya sama, P dengan A itu FPB-nya 1, saling prima. Pilihannya antara saling prima atau A dan P itu
FPB-nya adalah P. Nah, kita lihat contohnya. Oke, kasih. Kita misal P suatu bilangan prima, misal primanya 7. Primanya 7. Jadi sembarang bilangan bulat, misal A-nya 2 lah dulu ya. Jadi 2 dengan 7 itu faktor primanya 1. Oke, 1. Bagaimana dengan misal A-nya kita pilih yang lain, misal 14. Jadi di sini A, P 14,7. Jadi adalah primanya ada FPB-nya adalah 7, dan 7 itu merupakan prima dari prima yang tadi 7. Jadi apapun A-nya, misal pilih lagi A-nya random, misal A-nya 50. Kalau ketemu 50 dengan 7 itu kalau bukan 1 pasti 7. 50 dengan 7 FPB-nya 7 kan? Prima 1 karena tidak berkelipatan. Nah, jadi kalau bukan 1, 7. Kita lanjut, semoga sudah paham. Jika A, P sama dengan 1 dan P habis membagi B. Jadi pertama kita ambil dulu kita bicarakan dulu yang AP sama dengan 1. Nanti kita bicarakan lagi yang AP sama dengan P. AP dulu sama dengan 1. Makanya di sini ditulis jika AP sama dengan 1 dan P habis membagi AB. Dari mana dapat P habis membagi AB? Dari awal, karena di situ bagian jikanya. Jadi ini boleh kita pakai. Dan yang ini itu yang akan kita buktikan. Jadi yang sebelah kiri boleh kita pakai. Dikatakan di situ P habis membagi AB. Jadi boleh kita tulis P habis membagi AB. Nah, kalau FPB-nya itu 1, tidak ketemu ya antara A dan B, berarti pasti B habis membagi B. Dan ini sudah dibuktikan di pelajaran sebelumnya, jadi P habis membagi B. Jadi misal kita cek, coba jika AP-nya 1, berarti tadi 2,7 itu kelipatannya 1. Maka P-nya tadi di sini berapa? P-nya 7. Berarti 7 itu habis membagi, A-nya kita pilih 2, B-nya misal something di sini yang pasti habis dibagi oleh 7. Misal berarti kita pilih karena di sini ada tanda habis bagi. Jadi kalau dia tidak habis bagi dengan 2, makanya harus sesuatu yang habis di sebelahnya. Agar tetap mempertahankan tanda habis bagi ini. 21 misal. Jadi 2 kali 21. Jadi dari sini kalau bukan 7 habis membagi 2, ya 7 habis membagi 21. Di sini P habis membagi B. Kita lanjut jika yang itu tadi. Kalau tidak, ya lanjut. AP FPB-nya adalah P. Jika di situ jika A, P sama dengan P, maka P habis membagi A. Maka P habis membagi A. Dia sebelahnya. Karena kan ini sudah sama, tentu P habis membagi A. Nah, contohnya tadi kan kita ambil 50 dengan 7. 50 dengan 7 itu kelipatannya 7. Tapi apakah harus hati-hati, ini pemisalan yang kita ambil A-nya 50 dengan 7. Oh, ini salah. 50 dengan 7 berarti salah, bukan, karena ini tidak memenuhi APP. Kita pilih tadi yang sama dengan 7, ujungnya di sini itu 14. Di sini 14, jadi misal kita pilih A-nya 14. Tadi 50 tidak boleh karena di sini 1 kan FPB-nya. Nah, A-nya 14.
7, maka pasti bilangan prima itu 7 habis membagi juga 14. Nah, contoh yang lain ya terserah. Mau 7 mau bagi habis 21. Misal di sini 21 dengan 7, ya tentu 7 ini nanti habis membagi 21 juga, karena kelipatan 21 ini ya kelipatan dari FPB di sebelahnya. Nah, jadi terbuktilah. Jadi yang di sebelah kiri yang kita pakai. Tapi untuk memahami makna simbol-simbol yang di sebelah kiri ya harus pemahamannya mendarah daging, menggunakan bilangan-bilangan di sini. Bagi yang pemula belum terbiasa seperti kita ini harus terbiasa dengan menggunakan angka-angka supaya familiar dengan simbol-simbolnya. Pembuktiannya pakai yang di sebelah kiri, pakai huruf supaya mewakili, karena yang di sebelah kanan ini sangat terbatas dengan angka-angka 7, 21, 2. Nah, bagaimana dengan angka-angka lainnya? Nah, sangat terbatas. Makanya kenapa kita pembuktian itu menggunakan variabel atau huruf. Nah, dari sini berarti di sebelah kiri bisa kita simpulkan bahwa P itu habis membagi B atau P habis membagi A. Terbuktilah ya di teorema 4.5. Nah, teorema 4.5 ini juga dapat diperluas. Nah, ini masih panjang. Perluasan 4.5 nanti kita akan bahas di video selanjutnya.